Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman. Pembacaan Alkitab kita saat ini sesuai dengan pembacaan bersama dalam lingkungan gereja kita, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, tepatnya Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama. Kami memuji, mengagungkan, memasyurkan dan memuliakan nama-Mu ya Allah, Tuhan semesta, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang terus-menerus menyatakan belas kasih dan membuktikan cinta dan rahmat-Mu di setiap detik, saat dan waktu, di setiap kenyataan, di setiap dinamika kehidupan kami. Di hari Minggu yang kudus dan mulia ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memperjumpakan kami dalam iman, harap dan kasih melalui persekutuan bersama. Engkau menghadirkan kami dalam persekutuan-persekutuan keluarga. Dan kami bersyukur karena kami memiliki waktu, kesempatan untuk beribadah bersama kepada Tuhan. Pinta kami kepadamu ya Allah, di saat kami membaca, merenungkan, menghayati sabda firman-Mu, kuduskan dan berkati hamba dan jemaat. Berilah roh hikmat, pengertian, kebijaksanaan, pengetahuan dan akal budi dalam kami memahami sabda firman. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian sabda firman. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya.
Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentuk untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari mengucap syukur kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah menuntun, menyertai, menolong kita semua dalam rangka melewati, menikmati, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus teralami dan ternikmati dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Khususnya kita selaku umat percaya dalam persekutuan bergereja, ketika kita sedang dan sementara dan akan terus menikmati, merayakan peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa penuh kemuliaan yang dilakukan dan didemonstrasikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manakala di hari Minggu ini kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan yang telah menghimpunkan kita, meski jarak dan waktu memisahkan kita, meski tempat dan keadaan juga memisahkan kita. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kita tetap memberi diri untuk terus beribadah kepada Allah dalam rangka membuktikan komitmen hidup, konsistensi dalam keberimanan, teguh pada janji, setia pada pengharapan yang terus menolong kita di dalam dan melalui kasih Kristus. Hari ini kita diarahkan untuk mari merenungkan tentang karya selamat Allah yang diberlakukan bagi dunia ini. Kita ajarkan tentang bagaimana kehidupan yang terus terbangun, terus kokoh dan kuat, manakala firman itu menjadi kekuatan yang sempurna dan paripurna dalam hidup ini. Firman yang kita yakini akan memberi kelegaan dan kelepasan. Firman yang kita imani memberi penguatan dan pengharapan yang teguh dan pasti. Dan di hari Minggu yang kudus ini,
Di saat kita semua berada dalam perenungan, menghayati dan mendalami arti dan makna minggu-minggu sengsara, penderitaan Kristus, dan pada akhirnya dalam penghayatan tentang kematian dan kebangkitan, kenaikan Yesus ke sorga dan kedatangannya yang kedua kalinya. Semua ini mau menunjukkan kepada kita ada mata rantai karya selamat Allah yang tak bisa dipisahkan dan tidak terpisahkan. Mata rantai karya selamat Allah itu satu dengan yang lainnya menjadi begitu berkesinambungan, karena adalah sesuatu yang mustahil dan sia-sia kalau karya selamat Allah itu berhenti pada sebuah titik penderitaan dan kematian. Padahal pengharapan itu berbicara tentang pembebasan, berbicara tentang kemenangan. Maka karya selamat Allah yang dilakukan dan diberlakukan bagi dunia ini adalah karya selamat yang memberikan kita sebuah keyakinan dan kesadaran yang sungguh bahwa Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa besar dan ajaib, mengagumkan dan menakjubkan, meski jalan yang ia tempuh, jalan yang ia tapaki dan lalui adalah jalan penderitaan dan kesengsaraan dan kematian. Hari ini kita belajar bagaimana sebuah kronologis peristiwa menjelang kematian Yesus, di mana peristiwa penangkapan Kristus, Yesus ditangkap, sebuah tragedi kehidupan yang mengingat ajarkan saya dan saudara bahwa betapa hidup dalam suatu tekanan, hidup dalam suatu penglihatan orang banyak yang di dalamnya lebih banyak pada aspek menghakimi dan menjatuhkan. Hidup yang lebih banyak pada penilaian-penilaian yang subjektif. Hidup yang lebih banyak disoroti aspek-aspek kehidupan, bukan pada hal kebaikan, tetapi hanya melihat dan menyoroti pada aspek-aspek kekurangan. Pembacaan ini menggugah saya dan saudara bahwa suatu ketika Yesus dan para murid berada di suatu tempat, maka skenario penangkapan Yesus dibangun atas dasar prakarsa Yudas dan para imam-imam. Prakarsa yang sebetulnya jelas bahwa ini adalah sebuah jebakan yang mengingatkan bahwa cara Yudas memainkan fungsi dan peran untuk membawa sang guru pada sebuah titik penderitaan. Lewat proses ini menarik kita simak, karena Yudas menjadikan ekspresi ciuman sebagai tanda ketika ia mencium, maka di saat itu pula proses penangkapan itu terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, ternyata ekspresi ciuman itu tidak selamanya memberi kesan kita mengasihi, mencintai, dan kita berkorban demi orang lain. Ekspresi ciuman yang dilakukan Yudas justru di balik ciuman ada sebuah tindakan pengingkaran.
Di balik ciuman ada sebuah tindakan pengkhianatan. Di balik ciuman itu ternyata ada maksud yang pada akhirnya membawa pada sebuah proses penangkapan terhadap Yesus. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua, pernahkah kita berada pada posisi dan perlakuan seperti Yudas? Proses pemuritan dan menjadi murid, hidup bergaul akrab dengan sang guru, tidak menjadikan Yudas dewasa dalam iman. Tidak menjadikan Yudas memiliki kualitas hidup yang benar-benar memiliki nilai arti yang benar memberikan penghidupan. Sikap Yudas mau menggarisbawahi bahwa ternyata memang hal kehidupan itu selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Dan di saat berada pada titik pilihan itu, terkadang acap kali kita mampu melakukan pengorbanan, padahal itu tidak membawa berkat. Kita berani memanfaatkan momentum dan menjadikan kesalahan itu sebagai kata kunci untuk pembenaran. Yudas melakukan itu, dan pada akhirnya pula secara siap para imam-imam dan para serdadu menangkap Yesus. Serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung itu menangkap Yesus. Sebuah tragedi yang sangat memilukan. Sebuah peristiwa yang menghilangkan nilai-nilai keimanan dari secara khusus Yudas dan para murid. Ketika peristiwa ini berlangsung, maka disadarkan pula mereka yang menangkap Yesus. Mereka yang menangkap Yesus sekali lagi kehilangan orientasi tentang apa arti sebuah keyakinan tentang Tuhan dan Juru Selamat. Kehilangan sebuah pengharapan tentang bagaimana mereka dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang tidak membawa pada sebuah kemenangan. Ketika Yesus ditangkap, ada tindakan-tindakan yang bersifat penghakiman. 3 orang banyak di sekitar itu, dan salah seorang menghunus pedangnya pada seorang imam besar. Sekali lagi, jawaban Yesus untuk tidak menghakimi, jawaban Yesus untuk terus mewujudkan belas kasih, jawaban Yesus untuk membuktikan kepedulian hidup bagi sesama, tetap menjadi pengajaran yang terus-menerus diingatkan kepada para pengikut-pengikutnya. Katanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan Yesus ini mau mengingatkan bahwa sesungguhnya pembalasan, penghakiman, perlakuan perbuatan yang dilakukan sesungguhnya selalu memiliki konsekuensi, sebuah akibat. Maka pada saat yang bersamaan ketika orang-orang, para hamba imam besar itu, para murid
melihat situasi-situasi yang mencengangkan seperti ini, para murid pun diingatkan tentang peristiwa kematian itu semakin dekat. Ada sebuah tindakan-tindakan yang diperlakukan, dan pada akhirnya juga mau mengingatkan kepada para murid, mau mengingatkan kepada para imam besar, mau mengingatkan kepada Yudas, bahwa sebetulnya ia sendiri, Kristus Yesus, sanggup dan mampu untuk mengalahkan perilaku hidup seperti itu. Tetapi toh yang Yesus lakukan adalah bagaimana menghayati sebuah perenungan kehidupan dan mengikuti alur-alur kehidupan itu dengan berbagai penderitaan dan sengsara. Sebab secara khusus Alkitab mau mengatakan bahwa tindakan penyerahan diri dan proses penderitaan sengsara kematian yang dialami itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk bagaimana menghadirkan cara kerja Allah di dalam dunia, meski melalui proses penderitaan, sengsara, dan mati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa intisari dari sebuah proses karya penyelamatan Allah dan apa yang dilakukan Yesus di saat menghadapi kematian itu sebetulnya didasarkan pada dua hal. Pertama, mengapa peristiwa sengsara dan derita kematian itu harus dijalani? Karena ini mengandung makna penggenapan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Yang kedua, karena itu juga yang ditulis dan disaksikan oleh para nabi, maka penggenapan itu harus terjadi, dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Kronologis peristiwa ini menyadarkan saya dan saudara betapa hidup ini selalu berada pada sebuah proses yang menyakitkan dan menyulitkan. Tapi kadang-kalanya pula kita disadarkan untuk mengingatkan diri kita. Ada saat kita harus memiliki kepekaan untuk mengerti ada apa, siapa, dan bagaimana di samping dan sekeliling kita. Ciuman Yudas mengingatkan kita ekspresi-ekspresi kehidupan bahwa nilai sebuah kebaikan, nilai sebuah persahabatan, nilai sebuah kebersamaan, nilai sebuah keyakinan, nilai sebuah penghayatan tentang iman senantiasa diperhadapkan pada pergumulan. Di minggu-minggu sengsara ini kita pun diingatkan bahwa derita sengsara yang dialami Yesus adalah bukti pembelajaran dalam hidup ini agar kita tidak ingkar janji dan melupakan Tuhan karena kepentingan kemanusiaan kita. Kita diingatkan jangan sampai kita salah memposisikan diri dalam hidup. Benar ada pengorbanan, tetapi pengorbanan yang menghilangkan keyakinan.
Benar ada penderitaan dan sengsara, tetapi derita sengsara yang dilakukan dan dihadirkan oleh kita sendiri. Pembelajaran iman pada hari ini mengajak kita semua juga ada refleksi perenungan dan introspeksi dan koreksi hidup tentang Tuhan kita. Jangan sampai perilaku Yudas menjadi perilaku kita, sehingga ucapan Yesus yang sangat memiriskan dan sangat ironis kepada Yudas ketika ia menciumnya. Begini kata Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Memiriskan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yudas demi sebuah kepentingan. Ia mampu melakukan dan menghalalkan berbagai cara supaya maksud dan tujuan itu tercapai. Di minggu-minggu sengsara ini saya mengajak kita semua sebagai warga gereja, warga masyarakat. Mari kita berada pada sebuah titik perenungan yang sama, berangkat dari sebuah penghayatan yang sama untuk melakukan jalan bersama, mengerti tentang hidup ini. Mari kita mengekspresikan kehidupan ini dengan niat dan tekad yang murni, dengan sebuah niat dan tekad yang tulus dan ikhlas, bukan syarat dengan kepentingan-kepentingan yang mematikan orang lain. Semoga kita terhindar dari perilaku Yudas. Tapi juga semoga kita terhindar dengan perilaku para murid. Mengapa? Sebab firman ini mengatakan ketika peristiwa penangkapan itu terjadi, para murid itu pun meninggalkan dia dan melarikan diri, menghindar dari kenyataan, tidak sanggup menerima sebuah proses penderitaan, sengsara, kematian itu. Dan ini menjadi kritik kehidupan orang percaya, termasuk kritik kehidupan kita sebagai gereja. Jangan hanya mengumandangkan tentang kabar baik, tetapi juga gereja harus turut serta bergumul dengan dunia. Gereja harus turut serta berada dalam sebuah realitas dan dinamika kehidupan ini. Karena itu, mimbar-mimbar gereja tidak selamanya ada di gereja. Dia harus ada di tempat-tempat penderitaan. Dia harus ada di tempat-tempat pergumulan. Dia harus ada di tempat-tempat keterasingan. Dia harus ada di mana orang mencari tentang sesuap nasi dan seteguk air. Ia harus ada di tengah penderitaan dan keterasingan hidup ini. Gereja harus berfungsi sebagai gereja yang menghidupkan. Di saat kita sedang dan sementara menghadapi pergumulan bersama COVID-19, sebagai gereja kita diingatkan, benar jarak dan waktu memisahkan kita. Tempat dan keadaan sekalipun memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi bukankah kita disadarkan pula hal komunikasi hidup dengan Tuhan? Mencari Tuhan dimanapun, kemanapun, dalam situasi apapun, setiap detik, saat, dan waktu, di situ Tuhan ada. Termasuk di rumah kita masing-masing. Ketika kita sedang mendengar tentang firman, di saat kita menyanyi dan berdoa, di saat kita memberi persembahan dari tempat kita, di rumah kita, bukankah itu adalah ibadah yang mengingatkan kita ke dalam hidup ini bahwa hal penyembahan, hal pengakuan tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding pergumulan hidup ini. Kita harus menerobos dengan hikmat yang diberikan oleh Allah, selalu senantiasa bangkit berdiri,
lalu menyiasati hidup ini dengan berbekal iman. Semoga ucapan Yesus, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" mengingatkan saya dan saudara, Ia yang menyebut kita adalah sahabat. Marilah kita menjadikan hidup ini berkenan dan berarti di hadapannya. Penderitaan dan kesengsaraan yang sedang dan sementara kita hadapi saat ini ajarkan kita semua bahwa sesungguhnya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jangan pernah mengingkari panggilan Tuhan. Tetap setia, tidak goyah, tidak rapuh, dan tidak pernah mundur untuk mengatakan, "Bersama Yesus kami melangkah dengan penuh keyakinan. Bersama Tuhan kita tak berdiri tegak menghadapi pergumulan hidup ini, sambil terus percaya penderitaan itu tidak akan selamanya. Pergumulan itu tetap ada batasnya. Dan yang tidak ada batasnya adalah kasih setia Allah. Berlangsung seterusnya dan sampai selama-lamanya. Hidup penuh beban penderitaan. Saya teringat sebuah ungkapan kata bijak begini. Jika beban hidupmu sebesar perahu, ingatlah, kasih setia Allah seluas samudera. Tuhan tidak pernah meninggalkan kau berjalan sendiri. Yang terutama, jangan ingkari panggilan Tuhan. Hidup teguh, kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan engkau, dan Dia sanggup meluputkan engkau ketika engkau menjadikan Dia tempat sandaran, batu karang yang teguh. Minggu-minggu sengsara penderitaan ini yang dialami oleh Yesus mengajar kita semua, gereja orang percaya, tetap teguh dalam segala hal. Maju, berjuang terus. Jangan pernah surut dan mundur menghadapi ujian-ujian keimanan ini. Cara penderitaan, sengsara, dan mati adalah cara Allah yang diingatkan bahwa tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan iman. Maka hiduplah dalam perjuangan itu. Teguh, tangguh dalam menghadapi pergumulan ini. Kita terus bergumul. Gereja harus terus berada pada titik yang sama untuk melangkah bersama, bergandengan tangan dengan semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga yang ada, untuk mari bergumul menghadapi COVID-19. Upaya-upaya proses penanganan dan pemulihan kita terus doakan, tapi ingat, kita juga harus menjadi pelaku yang bertindak untuk menjaga, untuk terus berjaga-jaga, dan selalu ada dalam tindakan antisipasi kehidupan, melihat hidup ini selalu ada dalam bingkai pergumulan. Selamat menikmati minggu-minggu sengsara Yesus. Selamat merasakan betapa derita itu menyakitkan. Tetapi bukankah di balik derita dan sengsara, Tuhan menyediakan kemenangan hidup. Terpujilah nama Tuhan.